memahami pengertian keterampilan proses IPA, serta keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengukur. Sedangkan KB yang kedua, yaitu berkaitan dengan keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan angka-angka. Baik, kita masuk ke modul yang pertama terlebih dahulu. Monggo Pak Lukman untuk slide yang pertama, untuk slide yang ketiga, Pak. Saya Ya, baca sudah, slide 3 sampai 5 terlebih dahulu ya, nanti selanjutnya disambung dengan Pak Lukman dengan Bu Mahisa. Nih. Ya, boleh. Ataupun kegiatan yang pertama itu adalah kita belajar mengenai keterampilan proses yang ada pada IPA. Adapun pengertiannya, keterampilan proses ini adalah kombinasi dan keterampilan penyelidikan yang merupakan kombinasi dari keterampilan yang ada di pelajaran IPA. Dasar seperti mengobservasi, melakukan pengukuran, keterampilan proses IPA, integrasikan biasanya diperkenalkan kepada siswa yang telah memiliki keterampilan dasar. Kemudian, keterampilan proses ini sangatlah penting pada pembelajaran IPA tersendiri. Menurut Wayne Garland pada tahun 1992, mengemukakan bahwa ada beberapa alasan penting kita harus belajar IPA di dasar. Yang pertama yaitu pengubahan ide-ide ke arah yang lebih ilmiah atau dengan fenomena yang lebih cocok. Bapak Ibu bisa melihat di modul halaman 4.7 ya Bapak. Kemudian alasan yang kedua yaitu pengembangan pemahaman dalam IPA tergantung kepada kemampuan melakukan keterampilan proses dalam perilaku ilmiah. Alasan yang ketiga yaitu peranan keterampilan proses sangat besar dalam pengembangan konsep-konsep ilmiah. Sedangkan menurut Karin, pada bukunya tahun 1992, ada dua poin yang mengatakan bahwa kenapa IPA itu sangat penting sekali pada pembelajaran proses. Yang pertama adalah ketika praktik dalam pembelajaran IPA diperkenalkan hal yang terpisah mulai dari metode penelitian dan kemudian untuk mengetahui IPA itu sendiri tidak hanya sekedar untuk mengetahui materinya saja, tetapi terkait pula dengan pengetahuan bagaimana cara mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta untuk membuat suatu penafsiran dan kesimpulan. Poin yang kedua, keterampilan proses IPA merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk belajar berbagai ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut slide ke-4, nggih. Slide ke-4, kita melihat ada keterampilan observasi. Menurut Esler pada bukunya tahun 1984, keterampilan mengobservasi adalah keterampilan yang dikembangkan dengan mengungkapkan semua indera yang kita miliki untuk mengidentifikasikan dan memberikan nama-nama sifat dari objek atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Karin, mengobservasi itu sendiri adalah menjadi dasar akan suatu objek atau kejadian dengan menggunakan segenap panca indera, baik alat bantu panca indera untuk mengidentifikasi sifat dan karakteristiknya. Slide berikutnya mengenai keterampilan mengklasifikasikan, menurut Esler sendiri adalah keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan mengkategorikan benda-benda berdasarkan pada set yang telah ditetapkan sebelumnya, mulai dari sifat-sifat benda itu sendiri. Kemudian menurut Absurkato pada bukunya 1998, mengklasifikasikan merupakan proses yang digunakan para ilmuwan untuk menentukan golongan benda-benda atau kegiatan. Selanjutnya, slide berikutnya akan disampaikan oleh Pak Lukman. Monggo untuk Pak Lukman, mau dibacakan slide berikutnya, nggih? Ya.
Kemudian keterampilan berikutnya ada keterampilan mengukur, ya. Keterampilan mengukur menurut pakar Esler dan Esler 1984 dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran panjang, luas, isi, waktu, dan sebagainya. Sedangkan menurut tokoh Karin pada tahun 1992, mengukur adalah membuat observasi kuantitatif, ya, dengan membandingkan terhadap standar yang konvensional yang kemudian menurut Kiss, Dokter Mr. Kiss, hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka sulit untuk membuat definisi tentang hukum. Sebuah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Kemudian menurut pakar Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Slide selanjutnya KB2, yaitu keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, hubungan angka maksudnya, dengan lainnya. Yang pertama, keterampilan mengkomunikasi, yaitu suatu keterampilan yang menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan, ya, saat penyelidikan. Contoh kegiatan berupa membuat dan menginterpretasikan informasi bisa berupa dari grafik, dari carta, peta, gambar, dan lain-lain. Misalkan para siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan mengkomunikasikan sebuah deskripsi benda-benda dan kejadian secara rinci. Ini merupakan sebuah keterampilan mengkomunikasi, ya. Kemudian yang kedua ada keterampilan menginferensi, yaitu membuat sebuah kesimpulan sementara terkait adanya dugaan-dugaan. Jadi kesimpulan sementara belum final, ya. Contohnya adalah apa ini? Menggunakan benda yang dibungkus sehingga siswa yang pada mulanya tidak tahu benda tersebut kemudian menginterpretasi benda-benda tersebut dalam bungkus. Dilanjutkan, slide selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi atau meramal secara khusus tentang apa yang terjadi pada sebuah observasi yang akan datang. Contoh kegiatan dalam memprediksi itu kita bisa memberikan sebuah contoh, ya, bereksperimen ketika lilin yang menyala kemudian lilinnya ditutup dengan toples atau wadah. Nah, itu kira-kira bagaimana apa yang terjadi. Itu keterampilan memprediksi. Yang keempat ada keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu. Adalah sebuah keterampilan dengan cara menjelaskan posisi benda terhadap suatu benda lainnya. Contoh, siswa diminta menggambar garis melalui benda tertentu dan memperlihatkan apakah bagian-bagian yang itu sama dengan identik. Selanjutnya yang kelima ada keterampilan hubungan-hubungan angka antara bilangan dengan bilangan. Nah, keterampilan ini meliputi kegiatan menemukan hubungan kuantitatif, ya. Hubungan kuantitatif angka di antara data dan menggunakan garis bilangan untuk membuat sebuah operasi aritmatika. Kemudian KB3 yaitu keterampilan proses memformulasi hipotesis, mengontrol variabel, membuat definisi operasional,
dan menginterpretasi data. Yang pertama, memformulasi hipotesis. Itu sangat berguna ya bagi orang yang akan melakukan sebuah penyelidikan. Itu hipotesis harus diformulasikan dulu karena hanya dengan memusatkan perhatian pada penyelidikan yang dilakukan. Hipotesis ini terdiri dari dua variabel. Variabel satu dapat diubah oleh peneliti, artinya atau bisa juga disebut dengan manipulatif variabel. Kemudian variabel 2 dapat diobservasi. Lanjut, Bu Mahisa nggih Pak, untuk Pak potong nggih Pak. Dilanjutkan Bu Mas. Untuk ini tanggung. Satu slide lagi sih, nanti Bu Mahisa yang tugas mencatat pertanyaan saja dah. Oke. Kemudian definisi operasional. Nah, ini yang terakhir, definisi operasional adalah sebuah metode untuk memberikan definisi, mengukur atau mendeteksi adanya variabel. Sebagai contoh, misalnya Anda itu disuruh membedakan mengukur daya serap dari kertas tisu. Yang pertama meliputi mencelup, kemudian mengangkat, lalu menuang. Demikian presentasi kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak, dari Pak Lukman sudah membacakan beberapa slide melanjutkan saya nggih. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Ini kelompoknya Mas Lukman Abidin, terus sinten mawon ya? Lukman Abidin, Mayanti, Mbak Mahisa. Mahisa Umanisa. Nggih. Mau memberi di kolom partisipasi. Iya, terus sinten mawon? Yang Bu pertama Erita. tadi. Sampun Pak. Pak Erita Lukman. Rahmaya. Oh, iya. 3 orang Bu ya? Erita, Pak Aisyah 3 orang, Pak siap. Monggo, siapa yang mau ini ditanyakan apa saja untuk diskusi nomor 1. Ya, Vivi ya. Monggo Mbak Vivi. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya, seberapa penting keterampilan proses dalam pembelajaran IPA? Kemudian, mengapa keterampilan proses harus dinilai oleh seorang guru? Terima kasih. Kenapa perlu dinilai nih, Bu? Perlu dinilai keterampilan proses itu oleh Bu. Kita tampung terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya 3, kemudian nanti sesi tanya jawabnya nanti dibagi per anggota. Monggo pertanyaan kedua dari ada yang mau bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu. Saya Bu. Melta Mbak. Nggih, Mbak Melta monggo. Nanti yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 nih, ini kan tentang keterampilan proses IPA. Ada keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengukur nih. Untuk keterampilan IPA sendiri untuk kelas anak usia dasar nih, sekolah dasar maksud saya, itu keterampilan mana yang lebih penting? Keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, atau mengukur, ataukah ketiganya yang cocok untuk diterapkan untuk anak-anak SD? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu mau tanya. Oke, monggo Pak Lukman nggih. Apa ya? Nggih. Pak Lukman. Pripun Pak? Mau tanya, bagaimana menerapkan keterampilan proses IPA jika kita menghadapi anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau kita praktek itu bagaimana kalau di dalam satu kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan.
Monggo dari anggota kelompok 4, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Atau mungkin teman-teman bisa berpartisipasi ya untuk literasi mengenai materi kita yang berkaitan dengan keterampilan proses, observasi, mengklasifikasi, dan mengukur. Ya, Bu. Oke. Monggo, Pertanyaannya Bu. Bu. Ya, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan keterampilan proses. Seberapa pentingkah keterampilan proses itu dan mengapa perlu keterampilan proses itu perlu dinilai oleh guru? Ya, Bu Mahesa mau mencoba menjawab. Oh, Pak Lukman? Ya, baik. Saya menjawab pertanyaan dari Bu Vivi mengenai seberapa penting sih proses keterampilan begitu ya, dan kenapa keterampilan itu harus keterampilan proses itu harus dinilai oleh guru, seperti itu Bu Vivi pertanyaannya gitu Bu Vivi. Baik, perlu diketahui bahwa tujuan keterampilan proses itu untuk mengembangkannya Bu, untuk mengembangkan kreativitas anak atau siswa atau peserta didik agar belajar secara aktif, dan dalam hal ini pada keterampilan proses ini anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga keterampilan proses ini sangat penting untuk dinilai oleh guru, apalagi di kurikulum sekarang ini, kurikulum Merdeka, di mana anak itu harus mempunyai, bukan harus ya, maksudnya anak itu perlunya mempunyai kreativitas atau keterampilan yang berbeda-beda, namun guru harus memahami apa sih anak itu punya keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Ibaratnya guru itu sebagai fasilitator tuh mengembangkan, punya bakat, punya minat dikembangkan sebaik mungkin agar bakat dan minat dan kreativitasnya itu bisa berkembang secara baik, begitu Bu. Jadi pentingnya guru dalam menilai keterampilan proses itu sangat penting, begitu menurut saya. Jadi menurut Bu Mahesa itu tadi perlunya adanya kreativitas ya Bu, supaya siswanya itu belajarnya lebih aktif. Sedikit menambahkan untuk pertanyaannya dari Bu Vivi bahwa pentingnya keterampilan proses itu dilakukan melalui kenapa? Karena pada dasarnya guru itu tidak menilai hasil akhir dari pembelajaran. Untuk pembelajaran itu sendiri tujuannya memang ada taktiknya, ada indikatornya, tetapi di dalamnya kita perlu mencermati juga adanya proses. Proses itu mulai dari pemberian materinya terlebih dahulu, mengenai konsep-konsepnya, teori-teorinya, kemudian setelah itu anak itu sudah mampu atau tidak. Kalau misalnya dirasa materi atau konsep teorinya sudah dipahami oleh siswa, kemudian nanti juga ada nilai tambahannya sendiri, kemudian bisa dilanjutkan melalui proses praktik atau penerapan langsung kepada pembelajaran. Misalnya, si anak itu belajar mengenai ya, pertama itu harus mengetahui nama itu organ-organ dalam tubuh manusia, mulai dari organ vital seperti jantung, kemudian lambung, dan sebagainya. Kemudian setelah anak mengetahui konsep atau materi yang ada di dalam pembelajaran materi tersebut, kemudian masuk ke ranah pengaplikasiannya praktiknya. Anak sudah harus bisa menunjukkan kemudian mana letak organ lambung seperti itu. Jadi sangatlah penting untuk mengetahui keterampilan proses. Jadi tidak membelajar mulai dari hasil akhirnya saja, tetapi mulai dari pengenalan materi, teorinya, konsepnya, tata caranya, menyiapkan alat dan bahan untuk praktiknya juga perlu dinilai seperti itu ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau Bapak Ibu dari kelompok tambahan. Boleh, Halo. monggo. Bisa masuk nggak ya? Bisa, Pak. Halo. Dari saya masuk nggak ya, Mbak?
Ini Pak, masuk Pak, monggo Pak. Masuk. Masuk. Halo. Masuk, Mbak. Ya, keterampilan proses tadi ya, di dalam proses pembelajaran. Monggo Pak, sudah kedengaran Pak suaranya. Oh iya. Iya. Barangkali mau Tadi dari Mbak Pipi tadi ya, saya nambahi ya. Terima kasih. Tepat sekali dalam keterampilan proses itu, proses pembelajaran peserta didik harus terlibat langsung dengan objek nyata, gitu. Sehingga dapat mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang peserta didik yang menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, melatih, dan seterusnya. Kemudian tadi ada yang mengatakan mengapa keterampilan proses itu penting ya, sangat tujuan utama keterampilan proses adalah mengembangkan kreativitas 100 tadi, untuk jawaban yang siapa tadi ya. Mahisha, Kreativitas, iya 100 tadi. Kreativitas peserta didik dalam belajar sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan diri, menerapkan kemampuan peserta didik belajar tidak hanya untuk mencapai hasil tadi ya, mencapai hasil, melainkan juga untuk belajar bagaimana belajar yang sesungguhnya. 100 tadi jawabannya tadi dari Mbak Manisa tadi sudah mencakup ya. Jadi memang keterampilan proses itu kan meliputi dari apa ya, bagaimana ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, begitu ya. Nggih, Pak. Ya, kalau di IPA itu kan ada apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Ya, terima kasih untuk materi kali ini, cukup bagus sekali ya. Karena keterampilan proses memungkinkan siswa untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehari-hari, dan keterampilan ini tidak hanya digunakan selama dalam proses pembelajaran, mereka juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak. 100 tadi jawabannya siapa tadi? Mbak Maisa atau siapa lagi? Mbak Pipi ya pertanyaan. Ya Mbak Pipi tadi yang tanya. Pipi, nomor absennya berapa ini? Ya absen 5 Mbak Pipi Nurul Ifadah. Ya, monggo dilanjut apalagi? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Melta. Di sekolah dasar, lebih tepatnya itu harus menggunakan keterampilan apa? Apakah observasi, atau klasifikasi, atau mengukur gitu ya, Bu Melta ya? Ya, betul Bu, atau ketiganya yang cocok untuk pelajaran IPA di SD. Gitu. Monggo Pak Lukman barangkali mau menambahkan atau mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Melta. Ya, saya menjawab pertanyaan Bu Melta ya. Keterampilan apa, keterampilan proses apa yang cocok untuk diterapkan di anak SD begitu, kurang lebih seperti itu. Menurut saya keterampilan proses observasi yang pertama. Kenapa? Karena dalam proses observasi, guru terlibat untuk membimbing dan mendidik siswa untuk lebih terampil dalam menggunakan pendapat, kemudian pengalamannya, kemudian hasil dari temuan observasinya, seperti itu. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Kelompok kami, keterampilan yang tepat adalah keterampilan observasi, karena pada dasarnya anak bisa langsung terjun ke lapangan ya Pak, untuk mengetahui berikutnya, untuk mengetahui materi yang sedang diajarkan. Monggo Bapak Ibu dari kelompok lain, bahkan dari untuk pertanyaan nomor 2. Nambah Ibu ya. Nggih, monggo Bu Maisa. Tadi pertanyaan Bu Melta, keterampilan apa saja ya? Ada mengobservasi, terus kemudian klasifikasi gitu ya Bu? Klasifikasi dan mengukur.
dan mengukur. Kalau menurut saya pribadi, yang cocok untuk pelajaran IPA itu ketiga-tiganya, karena kita disesuaikan dengan materinya, mengenai misalkan kayak contoh materi kreativitas, keterampilan mengklasifikasi. Kita bisa mengklasifikasi, oh ini benda hidup, oh ini benda tak hidup, atau kita bisa mengklasifikasi mengenai binatang. Binatang itu ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, kayak gitu. Kalau observasi juga untuk mempermudah anak dalam memahami materi pembelajaran, kita bisa observasi secara langsung, ya, dengan benda konkret, bisa dengan sekitarnya, bisa dengan karya wisata atau observasi langsung. Jadi menurut saya pribadi, keterampilan apa yang cocok untuk pembelajaran IPA di SD, ketiga-tiganya tergantung materi yang akan kita ajarkan dan kesesuaian materi serta keterampilan yang cocokologi itu, Bu. Bu Melta, bagaimana Ibu? Ya, mantul jawabannya Bu Mahi. Saya juga setuju. Okay. Jadi memang keterampilan proses itu penting dipelajari di SD, nggih. Karena ketiganya itu memang penting yang di dalamnya itu. Ya, mengobservasi, mengukur, atau klasifikasi sesuaikan. Dasarnya kalau menurut saya pertama itu kan observasi. Setelah observasi kita bisa mengklasifikasi, ya kan? Dan seterusnya. Iya, Pak. Pentingnya yang ada di pembelajaran khususnya di SD. Jadi ada 3 keterampilan. Yang pertama itu adalah keterampilan mengobservasi, karena tadi bahwa pembelajaran itu tidak monoton untuk mengetahui materinya saja, tetapi kita juga harus mengetahui praktik langsungnya, mengenal langsung objeknya, sasarannya, supaya anak juga memberikan kesan bahwa materi itu tidak hanya sekedar materi, tetapi langsung ke penerapannya. Kemudian untuk keterampilan mengklasifikasikan juga perlu digunakan pada pembelajaran SD, karena dengan cara mengklasifikasi ini, anak juga bisa menggolongkan beberapa variabel, misalnya dari jenis binatang kita bisa mengetahui ini binatang masuk ke dalam binatang mamalia atau bukan. Dari pengklasifikasian ini mendapatkan konsep bahwa nanti anak mengetahui perbedaan antara hewan mamalia dengan hewan yang bukan mamalia. Sedangkan keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengukur. Jadi kita perlu juga untuk berlatih untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur misalnya tinggi objek, tinggi objek ya, suatu benda dan sebagainya. Menurut monggo Bapak sekarang barangkali mau menambahkan literasi untuk pertanyaan. Terima kasih ya. Tadi sudah ada jawaban ya. Ini kan keterampilan yang dimiliki oleh seorang siswa atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru. Ini keterampilan yang cocok untuk pembelajaran di SD, Pak. Ya, berarti sudah dijawab dari yang pertama tadi, dari bahwa keterampilan itu semuanya oleh Pak Lukman, oleh Mbak siapa sebelum Pak Lukman tadi kan, yang ketiga-tiganya itu kan semuanya harus dikembangkan, ya, mengobservasi, mengklasifikasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, tinggal materi yang akan diajarkan kita apa gitu loh. Sedangkan kalau Bapak Ibu guru nanti kalau yang dikembangkan keterampilannya keterampilan mengajar, kalau Bapak guru nanti yang ada 8 keterampilan itu yang membuka dan seterusnya, membuka menutup pelajaran, menyampaikan materi dan seterusnya. Terima kasih sekali tadi jawaban-jawaban udah masuk sekali sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian tinggal yang satu terakhir apa ya tadi yang belum kejawab ya? Dari Pak Imran, bagaimana penerapan proses pembelajaran untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi di kelasnya itu ada anak yang berkebutuhan khusus, Pak. Nah, kemudian bagaimana menerapkan proses pembelajarannya seperti itu ya? Ya,
Nah, kebutuhan khususnya itu dalam hal kekurangan apa penglihatannya, apa pendengarannya, apa autisnya, gitu kan pembelajaran khususnya belum spesifikasi. Kan ada nanti Jadi kalau harus disesuaikan. pembelajaran iya, ya kebutuhan khususnya apa gitu. Kalau yang di sekolah-sekolah umum saya kira kalau biasanya cacat fisik yang saya pernah lihat. Kalau yang Kalau indera dan seterusnya. Ya monggo, sulit Mas. memahami, Pak. Sulit memahami, Pak. Monggo Pak Imron. Sulit memahami pelajaran. Iya. Berarti Pak, kayak sejenis idiotnya apa gimana ya? Apply ini kalau misalnya bahasanya kurang sopan. Kayak itu kalau guru menerangkan dia itu suka menghayal yang enggak itu loh Pak. Sering kadang memang memperhatikan tapi setelah ditanya jong, nggak ada jawaban. Ketika diajak sering mainnya sendiri seperti itu Pak, asik dengan dunianya sendiri itu Pak. Itu bagaimana Pak? Kadang kita merasa kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada anak yang seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, si anak itu kekurangannya di mana itu loh. Kita awal-awalnya kan kita paling tidak kronologisnya ya dari rumah itu kita tanya keluarganya. Kalau memang on atau wajah ya non sewu ya sindrom Down ya. Down syndrome ya, yang wajahnya wajah yang hanya istilahnya saya itu tak gitu kan maaf itu kan nggak nyambung ya pikirannya nggak nyambung Mas bener tadi dia dengan asiknya sendiri lah kita sebagai guru biasanya kita harus tanya ke orang tua Pak sebaiknya bukan di sekolah yang umum reguler umum seperti ini kalau kita kan harus punya ilmu khusus seperti itu. Iya. Gimana Mas? Nah itu orang tuanya udah pasrah Pak. Ya. Sudah pasrah mau diapain juga pasrah. Makanya sebisa mungkin kami itu memberikan yang terbaik. Tapi sampai sekarang belum menemukan metode dan cara yang terbaik itu yang bagaimana. Makanya di sini kami menanyakan bagaimana penerapannya itu pada pembelajaran IPA di SD itu Pak. Bocah sering ngelamun Pak Lukman. Pak Imron. Ya, Lukman terus kelingan. Iya Lukman. Lukman Abidin ini dari Kersana Bu Melta. Ini Bu Melta. Lukman terus. Tadi yang Mahisha dengan Pak Lukman Pak. Itu tadi Bu Mahisha Pak yang suka pikiran Pak Lukman terbuka. Astagfirullah enggak. Bukan Bu Melta Pak. Bu Mahisha ya. Enggak. Monggo. Udah. Kira-kira kita diskusi nggak apa-apa Mbak. Di sekolahan sering ngelamun apa itunya apa ya timbulan fisik yang ditipkan itu apa Pak? Sering melongo kayak wong plonga-plongo apa gimana? Katon pecah plonga-plongo. Cuma satu aja plongo, jangan plongo lah pokoknya. Kan kita bisa ngecek konsentrasinya Pak. Maksudnya coba ketika anak tidak fokus dengan pembelajaran yang sedang kita pelajari gitu ya atau kita ajar melatih konsentrasi anak coba kalau misalnya lagi melongo coba kamu melongo dari tadi guru tes ya tes mengenai konsentrasi belajar melatih konsentrasinya anak itu biar fokus dalam pembelajaran sudah dilakukan apa belum Pak? Sudah. Terus anaknya gimana? Menggunakan metode mengganti metode pembelajarannya mungkin Pak Imron. Gimana? Mengganti metode pembelajarannya supaya siswa itu aktif. Misalnya dengan cara anaknya itu disuruh untuk membaca terlebih dahulu literasi beberapa menit, kemudian disuruh untuk menjelaskan atau diselingi dengan permainan-permainan supaya anaknya itu lebih fokus. Jangankan disuruh membaca, nulis nama sendiri aja itu nggak bisa. Makanya kami itu bilang mau dikeluarkan, eman-eman abose, dideleng nabaya. Jujur teman Pak Lukman. Pak Imron. Ya Bu Vivi kesalahnya buat orang cie ya. Enggak Pak Imron. Pak Imron ya izin masuk ya.
Izin masuk Pak Imron. Iya, izin masuk. Itu kan Monggo. kategori anak sih Pak. Itu menurut saya ya, apa salahnya anak itu dites IQ-nya ya Mas. Kalau misalnya IQ-nya tergolong rendah atau di bawah normal, itu nanti kan ada kategori-kategorinya itu. Barangkali mungkin saja anak itu hanya keterlambatan dalam belajar. Tapi ketika sudah dites IQ-nya ternyata di bawah normal dan kategorinya maaf idiot, lah baru Pak Imron mencari cara untuk menggunakan metode yang tepat untuk si anak. Seperti itu Pak. Jadi kadang kan anak kita tidak tahu ya, dia itu melamun tapi ternyata pelajarannya masuk, atau terlihat serius ternyata dia tidak mengerti apa-apa, kan tidak tahu ya Pak. Tapi kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, apa salahnya untuk meyakinkan gitu Pak, coba dites gitu IQ-nya seperti itu. Barangkali hasilnya masih normal, berarti cuma keterlambatan dalam belajar. Kalau memang hasilnya dia mengarah ke, mohon maaf, anak yang idiot, berarti kita perlu treatment khusus untuk anak tersebut Pak. Terus ini, kalau misalnya kita hanya berfokus pada anak itu, pelayanan ke anak-anak yang lain akan terhambat dan akhirnya menjadi terhambat semuanya. Akhirnya kami mengambil inisiatif, sudahlah, yang penting anak ini ikut tuntas sampai SD kelas 6 lulus, adapun nanti dapat subsidi nilai dari apa-apa seperti itu. Akhirnya kami memutuskan seperti itu. Daripada nanti putus sekolah, gampang terpengaruh oleh lingkungan, akhirnya nanti malah jadi brutal kan. Lebih baik kita diternak di sini saja lah. Nanti yang kerepotan guru SMP-nya ya Pak ya. Akhirnya ya Pak. Ya seperti itu Bu. Saya menyela. Jangan terus nanti menjustis guru SMP menjatuhkan guru SD, guru kelas 2 menjatuhkan guru kelas 1, guru kelas 3 menjatuhkan guru kelas 3. Nanti seperti itu Bu. Jadi kalau memang betul-betul anak itu memang berkebutuhan khusus ya, sebaiknya kita berkonsultasi dengan orang tuanya ya. Sebaiknya anak bapak bukan tempatnya bukan di sini begitu Pak. Bukan kita harus nanti apa istilahnya diternak di situ ya. Nanti yang kalau siswanya 30 yang 29 bagaimana kalau hanya menangani satu orang saja ya. Orang tua harus lebih terbuka ya gitu ya. Kan tanpa dites IQ-nya saja, kalau wajahnya wajah Down syndrome sudah kelihatan Mas. Jadi wajahnya ya tadi melongo dok, kemudian ngeces itu dok. Kalau berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi pikirannya tidak nyambung dengan kita. Kita kasih tanya A, jawabnya nggak nyambung. Ada yang D, ada yang E dan seterusnya. Barangkali seperti itu. Dan setelah dicek ke orang tuanya, itu ekonominya ke bawah Pak. Akhirnya kami seperti itu, sudahlah, yang penting anak ini mau bersekolah. Yang bikin kami khawatirkan kalau misalnya dikeluarkan kan seperti itu, terbawa oleh arus, nanti malah nggak benar. Mending di sini pelan-pelan asal nyampe. Kadang kita juga merasa kesel kepada anak itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Anggap saja kita pembelajarannya ibadah seperti itu. Tapi ya seperti itu Pak, kadang yang namanya manusia ada jengkelnya, mau sampai kapan seperti ini? Mau dibuang, bosnya emang. Tapi ya Pak Imron menambahkannya Pak Imron. Pak Imron terus ya, Pak Abidin ya. Pak Imron Pak. Pak Imron itu Pak. Imron absennya berapa sih? Muhammad Imron Pak. Imronuddin Pak. Itu memang orang tuanya paksa banget nggak ke sekolah khusus. Astagfirullah. Pak Imron. Imron. Jangan dipanggil Imron loh, Bu. Nanti Imronnya nggak kuat, nah, bingung Bu. Iya Pak. Sudah tidak kuat, kenapa nggak dimasukkan ke SLB? Ya itu tadi kan kalau setelah diteliti kan karena ekonomi Pak, ujung-ujungnya ekonomi ya, sesuai Undang-Undang Dasar ya. Ujung-ujungnya UUD juga, mau kemana lagi itu. Kan kalau SD gratis, Kalau
negeri itu kan masih dibiayai negara. Tadi nilainya Gratis, nilai Pak. sedekah jairah ya, penilaiannya penilaian pengamatan Bu. Nulisnya juga nggak bisa, membaca nggak bisa, itu kan nilai pengamatan. Atas dasar kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan Iya. yang adil dan beradab. Bagus tadi Pak Mas Imron itu. Jadi biar tidak lepas, kemudian dana bos lancar terus, biar lulus sampai kelas 6. Masalah melanjutkan atau tidak terserah orang tuanya, ya kan. Dan ini kalau berkebutuhan khusus tuh dengan yang menurut yang pernah saya amati itu guru satu itu ngajari satu siswa Bu. Jadi muridnya 5 itu bisa jadi gurunya lebih dari 5. Ya, cara megang gelas, cara minum, cara megang sendok itu yang sederhana itu aja. Cara ambil air, gayung dan seterusnya. Belum ngajari nulis Bu, itu belum kalau berkebutuhan khusus. Yang Saya pernah pernah. lihat. Ya, monggo. Saya pernah anak tersebut itu melakukan pelanggaran. Ini buat teman-teman aja lah, siapa tahu nanti kalau sudah lulus dari UT, mengajar di mana saja, menemukan hal seperti itu. Saya itu dulu pernah, anak itu melakukan pelanggaran. Dalam hati juga udah niat, coba anak seperti ini kalau dikasih hukuman bagaimana responnya. Setelah melakukan kesalahan, tak kasih hukuman, pada waktu saya suruh push up 1 kali. Besoknya 3 hari nggak berangkat, Pak. Anak tersebut setelah tak kasih hukuman push up 1 kali, sengaja memang seperti apa biar kami nanti kedepannya kalau ada apa-apa lebih teliti lagi pada anak-anak tersebut. Setelah tak kasih hukuman 1 kali push up, 3 hari tidak berangkat itu anak tersebut. Makanya kami mengambil kesimpulan, oh ternyata anak seperti ini memang membutuhkan kebutuhan perhatian khusus, benar-benar gurunya itu benar-benar mengayomi sekali Pak dalam hal ini Pak. Sehingga ketika anak diajak ke lapangan cari sesuatu belalang apa, dia itu malah sono larat ke pinggir kali. Bahaya. Larat bahasa apa Pak? Cari hal yang lain ya, kesibukan sendiri itu otomatis. Iya. Makanya sudahlah, yang penting anak ini mau sekolah, lulus, kalau udah lulus ya udah bukan tanggung jawab kami lagi seperti itu akhirnya Pak. Dibilang orang tuanya suruh dibawa ke SLB, menengah ke bawah. Hanya pedagang kecil, pedagang asongan seperti itu. Akhirnya ya bismillah saja. Tapi Pak Imronnya. Karena SD lulus enggak tahu. Kayaknya itu di tiap kelas kayaknya mesti dalam suatu kelas mesti ada satu mbak apa sing rada-rada kadang hihi greget kayak gitu Pak. Kayaknya setiap tahunnya mesti ada deh Pak. Walaupun kadang itu ada yang biasa aja gregetnya atau luar biasa gregetnya atau apa. Ada contoh yang lain mungkin selain berkebutuhan khusus, misalnya kita mengajar di kelas 2 ya. Kita tidak boleh menyalahkan guru kelas 1-nya ya. Ternyata ada anak yang memang betul-betul nggak bisa baca, kemudian dilatih setiap hari ke depan, ternyata setelah 2 hari berikutnya dilatih ke depan, padahal melatih, ternyata disuruh maju lagi, hari berikutnya nggak datang. Berikutnya berarti nggak datang. Kira-kira gimana solusinya? Gimana Pak? Saya menemukan siswa dari kelas 1 naik kelas 2. Ya. Ternyata ada beberapa siswa yang benar-benar belum bisa membaca. Tetapi oleh pihak kepala sekolah tidak ada kata tidak naik. Nah, setelah ditelusuri 1-2 bulan dari tahun ajaran itu, ada 1 siswa belas sama sekali belum bisa membaca. Nah, dari guru tersebut punya inisiatif, dia dipanggil ke depan, gantian, sebenarnya gantian, tapi tiap hari selalu dia muncul ke depan, sedangkan yang lain berganti orang. Itu sebenarnya tujuannya baik untuk melatih dia membaca, berani membaca di rumah, berani membaca. Tetapi setelah hari ketiga, hari keempat, dia nggak datang. Kira-kira solusi supaya anak yang mau datang, kemudian dia mau dilatih membaca gimana? Menurut saya Pak, saya Mahisha Pak ya. Menurut saya dalam kasus yang dijabarkan tadi bahwa ada tipikal anak yang mungkin
dia itu merasa, oh saya tidak maulah kok saya terus yang maju, kalau yang lain bergantian. Mungkin ada perasaan seperti itu Pak, kegelisahan anak dalam, kok Bu Guru nyuruhnya aku terus ya, padahal yang lain aja gonta-ganti, kayak gitu Pak. Mungkin maksud dari guru baik, bahwasanya biar anak terlatih membaca, tapi kadang ada penangkapan di mana anak itu menangkap bahwa Bu Guru kok nyuruh aku terus sih, kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, alangkah baiknya itu di luar jam pelajaran Pak, kayak menelateni anak membacanya itu setelah pembelajaran selesai. Nanti kamu jangan pulang dulu ya, les membaca ya. Kamu mau naik nggak ke kelas 3? Mau Bu, ya udah kalau mau naik ke kelas 3 les membaca ya sama Bu Guru setelah pembelajaran. Tapi tetap berangkat ya biar bisa kayak gitu. Kalau saya pribadi kalau ada anak yang belum bisa membaca, lebih ke di luar jam pelajaran Pak, karena kalau setiap hari seperti itu anak cenderung untuk lah nggak mau lah Bu Guru nyuruhnya aku terus, nggak ganti-gantian, seperti itu Pak menurut saya pribadi Pak. Ya, bagus ya, terima kasih ya Bu Maisa tadi atas jawaban yang sangat lengkap dan detail. Nah, kita akan mencoba mendalami materi ya. Terima kasih Pak Imron ya Bu, jangan panggilnya jangan Imron ya, panggil yang lengkap. Manggilnya Pak Imron Pak tadi. Iya, panggilannya Muhammad Imron begitu, jangan Pak Imron. Nanti kalau Imron ya nanti persepsinya berbeda Bu nanti. Emang ada Imron makna lain? Ada. Kalau ya aminnya kuat, Imronnya nggak kuat itu loh gitu ada itu. Pak izin bertanya Pak, masih berkaitan dengan Pak Imron nggih. Waduh ya Allah. Iya, moga. Biar seru ya Pak. Iya. Kalau membahas nggih Pak. Saya beri nilai 100 untuk Pak Imron ini. Ya Pak, nggih. Saya mau bertanya itu Pak, masih kaitan dengan anak berkebutuhan khusus ya Pak. Karena kan bahasan ini sangat luas ya Pak ya. Iya betul. Ini kan pembelajaran. Saya pernah baca itu menurut penelitian pada tahun 1994 itu anak berkebutuhan khusus itu persentasenya itu 15% dari jumlah anak semuanya totalnya. Itu tahun 94 Pak. Sekarang kan 2022 ya. Bisa dibayangkan mungkin dari persentase 15% itu berarti bertambah lagi Pak. 20% itu ya. Mungkin Bapak itu apa ya, sesuai tidak ya Pak? Maksudnya benar tidak fakta seperti itu Pak? Faktanya di lapangan apakah memang benar seperti itu, pertambahan anak berkebutuhan khusus itu makin tahun makin bertambah atau tidak Pak? Oh ini oke. Sebenarnya kalau kebanyakan ya Bu, halo, bisa diterima nggak suara saya? Nggih Pak, bisa Pak Saga. Kalau menurut saya itu memang seperti gunung es Bu. Kalau orang tuanya terbuka, maka anak-anak itu dia akan dapatkan tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau orang tuanya tertutup, ya sudah semakin hari semakin bertambah, tidak, karena dia punya rasa malunya muncul orang tuanya itu. Jadi tidak tahu anaknya itu berkebutuhan. Memang betul tambah dan tambah karena tidak terbuka ya. Banyak para pejabat yang anaknya nomor 1, 2, 3 terus tiba-tiba nomor 4-nya ya dan seterusnya, maaf saja. Jadi kami selaku guru IPA menyarankan bagi ibu-ibu yang sedang hamil, 1, tidak boleh stres. Pak Lukman, ada stres Rika, lagi hamil Rika gue. Ibu-ibu ya Mas ini. Ibu Pak Imron. Nah, Pak Imron lagi ya. Iya. Seharusnya nggak boleh stres nanti harus jadi calon bapak-bapak harus bertanggung jawab, jangan mencari kesenangannya sendiri ketika istrinya hamil, sudah tua dan sebagainya, sudah menjelang persalinan. Minggu enggak, bukan persalinannya Bu, ketika proses Bu. Kalau proses persalinan, kalau semua persalinan saya kira semua wanita pasti stres kalau mau melahirkan. Karena saya pengalaman menunggu itu, mau bawa sudah lengkap sampai di rumah sakit tasnya kosong nggak apa-apanya. Enggak bersalin. Saking paniknya ya. Ya
Itu kan karena terampil loh Mas Pak Muhammad Imron itu karena terampilnya itu ya, nggak 40 hari punya adik, 40 hari punya adik, bahaya Pak Imron. Waduh. Ya kan 11 bulan melahirkan. Ya. Oh iya, sundulan ya. Produktif, Pak. Ya betul tadi. Jadi orang tuanya harus terbuka, betul itu ya. Terbuka, nyata memang itu anak saya dan seterusnya. Itu kalau menurut saya ya Bu tadi yang tanya tadi. Memang tambah kalau orang tuanya tertutup ya di kampung dibiarkan saja itu. Tetangga saya ada itu hanya duluan haho dan seterusnya. Sekolah ya juga nggak bisa sih tadi kalau yang sekolah ya di sekolahan cuma dandan. Takutnya ya saya punya teman yang anaknya nggak pernah dilatih itu SMP ya, kalau apa mau ganti pakaian olahraga ke ruang bapaknya di kantor itu. Ya, kalau disuruh maju jogetan itu. Kalau ada tugas yang mengerjakan bapaknya tulisannya rajin ya, itu. Ini berkebutuhan khusus. Mungkin ada yang lain, monggo. Betul Bu Pipi, fakta itu betul. 15% dari sekian anak yang ada di Indonesia. Kalau saya di desa saja ini ada 5 Pak yang ABK Pak. Yang sekolah 3, tapi yang satu karena mungkin karena cibiran temannya itu tadi. Anaknya aja kalau dibully malu akhirnya nggak berangkat sekolah. Apalagi orang tuanya kalau mengetahui bahwa anaknya memang ada kendala seperti itu lebih malu lagi. Memang betul fakta itu. Contoh di desa saya aja udah ada 5 yang ABK. Ya kembar 1000 lah Down syndrome itu. Sehingga itu satu desa ada 5. Apalagi kalau sekecamatan Losari dicari mesti lebih dari 5. Kalau seperti itu. Jadi memang betul. Yang apalagi sekarang tensi ekonomi lagi susah, khusus untuk ibu-ibu yang lagi hamil jangan stres lah. Kalau lagi stres lihat wajahnya Pak Lukman yang ganteng itu loh. Bukan Pak Imron ya. Pak Imron juga ganteng, Pak. Nggak ada. Kalau Ya, dilihat Bapak- sedotan. Ya Allah, pakai sedot. Ya, Nggak pakai peralon 3 dim ya Pak. Ayo Pak, coba. Bercanda ya Ya, Pak seperti Imron, itu. please lah. Nggak apa ya, makasih ya. Coba kita urut dari bawah saja ya, nanti biar coba dibuka di modul 4 ya 35 formatif 1 pendalaman materi, monggo Mbak Nur Fitriani. 9%. Tes formatif. Ya Bapak, halaman berapa tadi Bapak? 4.35. Sudah upload ya Mbak? Sampun Bapak, sampun. Sudah dinilai juga sama Bapak. Nilai tertinggi berapa, Pak? Ya, di bawah 95. Melta 95 nggih Pak, tulisannya bagus Pak, sudah upload. Uploadnya terlambat ya. Kendala. Laca Pak, kendala. Cuaca Tegal terang benerang. Saya kemarin muter dari Lebak Goa, muter Lebak Siu, Kota Tegal langsung Losari langsung ke Cirebon dari Cirebon ke itu ke apa? Empal Gendong atau Nasi Nur, Ibu Nur itu muter lagi. Nggak kecanda ya kemarin. Jamblang. Iya, nasi jamblang. Ya Mbak Nur lewat Sari. Yang tulisan kayak Pak Imron. Enggak, nanti tetap bagus Bu Melta. Halaman berapa nih Pak? 4.35. 4.35. 4.31. 29. Formatif 1. Ya monggo, berarti bukunya buku saya sudah kadaluarsa. Berbeda. Cuma isinya sama. Cetakan baru. Ya. Cetakan baru. Wajah baru, cetakan baru. Ya, nanti Guys, 29. ya. Kalau bisa komlot ya. Titik berapa? 4,berapa? 4.35 Mas. 4.29. Pernyataan yang benar ya. 4.29 guys. 4.29 nggih.
Ya. Pernyataan yang benar tentang keterampilan proses IPA adalah apa? Cara pengumpulan fakta dan menghubungkan fakta untuk membuat suatu interpretasi. Ya, 100. Mbak Nur Fitriani. Terus lanjut. Habis absen. Mustikawati. Oh, jawabannya apa, Bu? A. Iya loh. Enggih A. Mbak Mahisha. Terus, ya, Mbak Mustikawati. Itu Bu. Suara Ibu Tika muncul. Bu. Mustikawati mana? Paling liwat, Pak. Liwat. Maisha, Pak. Mbak Yayu. Lagi urut. Ini urut. Mbak Rahayu Puji Astuti. Nggih, Pak. Ya. Menurut Esler dan Esler. Apa, Pak? Penjelat? Iya. Itu di soal nomor 2. Yang halaman 429, Pak. Iya. Menurut Esler dan Esler yang termasuk ke dalam keterampilan dasar adalah keterampilan jawabannya keterampilan mengobservasi komunikasi. Ya, jawaban jalan apa, Pak? C. Mengobservasi, mengkomunikasikan, menginferensi, dan merencanakan dan melaksanakan eksperimen. Itu, Mbak, tadi di depan, di modul depan. Oke, Pak. Bukan B ya, Bu? Nomor Mengukur, 2 ya. mengkomunikasi, B, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, begitu ya? Iya, B, Pak. Iya. Pak. Oh, Mbak Yayu lagi ngantuk, masa air mateng. Oh iya, Pak. B, Pak. Mas Abrizal, Olid. Iya, B. Hadir, Pak. Hadir. Sudah upload? Udah, Pak. Sampun. Jangan telat loh. Sampun tugasnya. Ya, nanti kalau telat tidak ada yang bertanggung jawab. Nggih, Pak. Kemarin lah. 3. Ya, nomor 3. Nomor 3, Pak. Halaman 4.29 nggih. Ya. Keterampilan mengobservasi adalah keterampilan yang dikembangkan dengan memakai panca indera atau alat bantu indera untuk memperoleh informasi serta mengidentifikasi dan memberi nama karakteristik dari objek atau kejadian, Pak. Oke, nomor 3, Pak. Yang lain barangkali punya pendapat? Sama Pak B. Memakai panca indera. Keterampilan mengobservasi, mengamati. Alat bantu. Ya, monggo Mas Rizal. Mbak Sulistianing Tias. Iya Pak, nomor 4 nggih Pak nggih. Keterampilan mengklasifikasikan merupakan keterampilan yang dikembangkan. Jawabannya apa? Melalui latihan mengelompokkan objek-objek atau informasi-informasi berdasarkan karakteristik yang dimilikinya dengan mengacu pada metode tertentu. Oh, 100 ya, Mbak. Mbak Waqiah. Nomor 5. Mbak Waqiah. Mbak Waqiah.
Ya, enggak ada ya. Mbak Melta. Mbak Melta, monggo. Halo Mbak Melta, Nggih, siap, Bapak. nomor 5. Nomor 5, Bapak. Ya. 4, nomor 5. Keterampilan mengukur ini ya, Pak. Iya. Keterampilan mengukur merupakan keterampilan yang dikembangkan. Jawabannya adalah nomor 5, jawabannya apa? Salah, Pak. Betul. Bentar. Nomor 5, jawabannya keterampilan mengukur. Yang benar adalah C. Melalui kegiatan pengembangan satuan-satuan yang tepat dari berbagai macam ukuran seperti panjang, luas, isi, waktu, berat, dan massa. Ingat ya, mengukur berarti membandingkan ya. Iya, Antara Pak. benda yang diukur dengan alat ukur ya. Satu berikutnya Mbak Dewi. Iya, Pak. Berapa, Pak? Nomor berikutnya. 6 ya, Pak ya? Ya, nomor 6. 6 sampai 8. 6 dulu. Baca pernyataan literasinya. Nomor 6. Ini langsung pertanyaannya ya, Pak ya? Untuk Ya, langsung. soal nomor 6 sampai dengan 8. Nomor 6, dari tugas-tugas di atas yang mengacu pada pengembangan keterampilan mengobservasi adalah tugas nomor, sebentar Pak, observasi ya Pak ya? Dua dan 3 ya Pak? B ya Pak? Menyuruh Dan setiap tugas di kelompok atas yang mengacu pada pengembangan keterampilan mengobservasi. observasi. Dua dan 3 yang keduanya menyuruh setiap kelompok untuk mencatat Tiganya jumlah menyuruh setiap kelompok mengumpulkan. Nomor 5 ya, Pak. Nomor 6 jawabannya D. D saja ya. Iya, Oh, D D, Pak. saja. Menulis setiap kelompok untuk menulis warna bau, keadaan permukaan kulit, rasa dan bentuk dan biji kacang ya, Pak. Jadi Mbak Dewi ya. Oke, Lanjut Pak. berikutnya nomor 7. Nah, saya lagi, Pak. Walida Asopa. Nah, nanti nggak kedaftar dengan waktunya. Ini nggak kelihatan nanti yang nggak hadir berapa orang. Iya, Pak. Kehadiran nomor 6. Wah, harus lulus loh. Kehadiran 5 kali. Ya, Mbak Walida Asofa. Nomor 7 ya, Pak. Ya, 7. Dari tugas-tugas di atas yang mengacu pada pengembangan keterampilan mengklasifikasi adalah tugas nomor, sebentar Pak, apa kegiatan 1 dan 3? Ya, 1 dan 3. Berikutnya Ibu Siti. Nomor 8 Bu Siti. Nggih, Pak. Nomor 9 nggih, Pak. 8. Oh, 8. 8 dari tugas-tugas di atas yang mengacu pada pengembangan keterampilan mengukur adalah tugas nomor 8C, 2, 4, dan 6. Ya, oke. Mbak Indah, berikutnya nomor 9. Dalam Pak, nggih. Nomor 9. 9 nggih, Pak. Nggih. Selanjutnya untuk soal 9 dan 10 coba perhatikan kasus berikut. Langsung ya, Pak.
dari suatu kegiatan belajar tentang magnet alam dan buatan, seorang guru menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari atas magnet, lempengan ukuran kecil dari bahan besi, jarum kasur, aluminium, tembaga, kuningan, plastik, karton, kayu, dan paku baja. Para siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap kelompok diberi magnet dan bahan-bahan yang tersedia. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat magnet dari bahan-bahan tersedia, seperti besi, aluminium, dan lainnya, dengan cara menggosokkan beberapa kali ke suatu arah tertentu pada magnet. Selanjutnya, guru bertanya dan memberi tugas berikut. Langsung dari rangkaian kegiatan di atas, keterampilan yang tidak dilakukan adalah berarti jadi mengukur dan mengobservasi nggih, Pak. Karena ini kan terjadinya ada gaya tarik-menarik antara magnet dan besi, aluminium, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Iya, Pak. Apa ketika sedang mempraktekkan itu, magnet itu kan nanti ada gaya tarik dan gaya tolak, Mbak. Jadi dia kan juga mengamati. Jadi yang tidak dilakukan, mengukur juga itu bisa. Kalau mengukur saja nggak ada, pasti ada pasangannya. Oh, kalau jarak sekian maka gaya tolaknya berapa gitu loh. Ketika kita praktek, oh U ketemu U, tolak menolak, S ketemu S, itu kan juga mengamati, Mbak. Jawabannya yang memang tidak dilakukan sama sekali adalah jawabannya nggak B, Mbak. Yang tidak, nggih. Iya, yang tidak. Ya berarti nggih mengukur dan mengobservasi nggih. Iya. Nggih, karena benda itu kan dijadikan magnet, ya tidak dapat dijadikan itu apa sih benda. Nggih. Ya, betul. Ya. Terima kasih Mbak Indah ya jawabannya. Nggih, Pak. Ini Mbak siapa tadi? Benar, ya? Pak. Nopo? Jawabannya, Mbak Indah ya? Jawabannya benar apa? Yang nggih, Indah, Pak, Indah. Benar ya. Nggih, lanjut Mbak Saripah ini lanjutnya 10. Nggih, Pak, nyon pangapunten Pak, mboten beto bukune lagi di jalan. Oh. Ya dilewati dulu. Sudah absen belum Mbak Saripah? Sudah. Kalau muter-muter Mbak Erlina dulu, Mbak Erlina. Ya Pak, nomor berapa? Nomor 10 ya Pak. 10, ya 10. Pasangan yang benar dari pilihan berikut adalah A. Mengklasifikasi 1, B. Mengukur 2, C. Mengklasifikasi 3, D. Mengobservasi 4. Jawabannya adalah pasangannya yang D ya Pak. Mengobservasi adalah jika benda yang sudah dijadikan magnet tersebut dipanaskan, hilangkah sifat kemagnetannya? Ya betul, karena susunan elemen termagnet akan hilang atau rusak. Ya betul. Lanjut. Tadi Mbak siapa ya tadi ya? Herlina Pak. Oh iya, salah Mbak Saripah belum, masih di jalan tadi. Selanjutnya Mbak Dia. Oke Pak, oke. Nomor 11 nih Pak. Pasangan yang benar dari pilihan berikut adalah A.
mengklasifikasi 1 dan 4, mengukur 2 dan 3, B, mengobservasi 1, 3 dan 4, mengklasifikasi 2, C, mengukur 3, mengobservasi 1, 2 dan 4, D, mengobservasi 1 dan 4, mengklasifikasi 2 dan 3. Jawabannya yang B, Bapak, mengobservasi 1, 3 dan 4, mengklasifikasi sama dengan 2. Ya, betul. Lanjut ya, Mbak Dia. Mbak Yuliana Fitri. Oke, Pak. Dalam kegiatan di atas, indera yang banyak dipakai adalah A. Penglihatan, B. Penglihatan peraba, C. Penglihatan, pengetap, peraba, D. Semua panca indera. Jawabannya apa? Penglihatan. Jawabannya A, ya terus. Jawabannya A. Penglihatan. Ya. Oke, Mbak tadi. Coba ya, Mas Muhammad Imron. Formatif 2, Mas. Halo. Oh. Mas Imron. Halo Pak, halo. Oke, nomor itu Mas, nomor 1. Formatif 2 ya Pak? Ya. Nomor 12 ya Pak? Iya. Dalam kegiatan di atas indera yang banyak dipakai adalah bukan. Formatif 2, Mas. Keterampilan mengkomunikasi. Halaman berapa ya tadi? 461 enggak saya. 4.49. Oh iya, 4.49 itu buku baru. Bentar. 4.9. Keterampilan mengkomunikasikan adalah nah itu tadi. Pemakan apa, Pak? Bapak. Dalam. Mas Berarti nomor berarti nomor berapa tadi ya, Bu? Itu. Nomor 1 penjenengan. Nomor 1 formatif 2 Pak Imron. Ini enggak keterampilan mengkomunikasikan. Ini 4.49. Iya betul Pak Imron, iya. Nomor 1 ya, Bu. Dibaca Pak Imron. Tes formatif 2. Nomor 1, keterampilan mengkomunikasikan adalah keterampilan A. Membuat kesimpulan sementara dengan menggunakan teknologi berdasarkan hasil pengamatan. Jawabannya yaitu A, Pak. Membuat kesimpulan sementara dengan menggunakan logika berdasarkan hasil pengamatan. Apa arti komunikasi, Mas? Mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya memberikan informasi atau menyampaikan, Pak. Nah, iya, berarti jawabannya mana yang betul? C. Mas Imron tidak konsen. Nggak konsen Pak ini Pak. Jawabannya C Pak. Nah, iya, konsen. Jawabannya lanjut. C. Ya. Mbak Nur Laili. G Pak. G. Nomor kali. Nomor kali nggih, Pak. Mbak Dadan. Dan Hur. Iya, Lel. Iya. Keterampilan menginferensi adalah keterampilan. Mangke mawon. Iya, si rokok mas apa? Coba. Tentu apa? Ki abisane ditulis kabeh, Bu. Dibaca kabeh. Ya dibaca.
Ada yang bocor. Ya. Apanya lagi mangan ya. Jawabannya apa Mbak Nur? Pak. Jawabannya? Hanya C, Pak. Keterampilan menginferensi. Jawabannya D. Oh. Yang PD. Terus berikutnya nomor 3. Mbak Windy. Mbak Wiwin. Halo Mbak Wiwin. Oke, dek, Mbak, Tante Betul. Siapa? Oh ya, yuk bocor. Mbak Wiwin monggo nomor 3. Kasih sayur Mas. Ngapunten Bapak, dari tadi pagi Mbak Wiwin itu Pak mengeluhkan HP-nya tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, lanjut. Mbak Triana. Iya, Pak. Nomor 3 ya, Pak. Ya. Keterampilan memprediksi adalah keterampilan ya Pak, membuat dugaan atau perkiraan kejadian-kejadian atau keadaan yang akan datang berdasarkan hasil observasi, pengukuran, dan informasi yang telah diketahui. Ya, betul. Terus berikutnya. Nomor berikutnya. Mas Jailani. Oke, Bapak. Keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu merupakan keterampilan yang diantaranya jawabannya apa? Menjelaskan posisi atau suatu benda terhadap benda lainnya, menjelaskan posisi suatu benda terhadap waktu, mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Terus berikutnya nomor 5. Mbak Ayuni. Ya, Pak. Nomor 5 ya, Pak. Ya. Keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan antara lain adalah keterampilan A. Menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainnya, menjelaskan posisi suatu benda terhadap waktu, mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. B. Menggunakan suatu metode untuk membuat operasi aritmatika dan mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematika untuk menghitung atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. C. Membuat dugaan atau perkiraan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang akan datang berdasarkan hasil observasi, pengukuran, dan informasi yang telah diketahui. D. Membuat kesimpulan sementara dengan menggunakan logika berdasarkan hasil pengamatan. Jawabannya B ya, Pak. Menggunakan suatu metode. B. Ya, Mbak. Ini Mbak Ayuni ya tadi ya? Iya, Pak. Nah, nomor 6. Mbak Vivi. Double ini tadi dan jawab bagus. Halo Mbak Vivi. Oke, Bapak, nomor 6 nih. Keterampilan proses IPA dasar meliputi 1. Mengobservasi, 2. Menghitung, 3. Meramal. Berarti jawabannya 1 dan 2, Pak. A. CD, Pak. Punten Bapak, D nih. Benar semua, Bapak. Oh. Siswa diminta untuk menyampaikan hasil pengamatan butir A, C, dan D. Ya, B-nya enggak betul ya. Di nomor 6, Mbak Vivi. Mas Kuswandi.
Oke, Pak. Nomor 7 ya, Pak. Ya. Oke. Nomor 7, keterampilan menginferensi ditunjukkan oleh kegiatan. Jawabannya yang B, Pak. Siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang kita keluarkan pada waktu bernafas dan hasil pengamatan. Ya, lanjut berikutnya. Nomor 8. Mbak Ika, Reski, Fauzi. Halo, Mbak Ika, ada nggak? Ada. Mbak Dewi Siti Rohaidah. Iya, Bapak. Ya. Nomor 8, Mbak. Ya, keterampilan yang tercakup dalam rangkaian kegiatan di atas adalah jawabannya yang mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang waktu, dan mengenal hubungan angka. Terus nomor 10. Nomor absen 1, Mbak Rifanatun Naidiyah. Bukan nomor 9, Pak. Ya. Nomor 9 apa nomor 10, Pak? 9. Kegiatan butir A mengarah pada pengembangan keterampilan. Jawabannya A, mengkomunikasikan. Nomor A, pertanyaan apa? Setelah melakukan suatu kegiatan, siswa diminta menyimpulkan, Mbak, pengembangan keterampilan. Oh, yang B, Pak. Iya. Apakah Bu Saripah sudah sampai di rumah? Belum, Pak. Lagi perjalanan ke Jogja. Sampai di mana ini? Lagi mau ke Jogja, Pak. Di mana? Iya, Sampai di mana ini? Jogja Mall atau Jogja Kota? Yogyakarta. Saya orang Jogja, Mbak. Saya orang Bantul. Oh, kota asli Solo, Pak, Sukoharjo. Jogja asli istri saya. Saya orang Bajul Kesupen. Bajul Kesupen. Berarti sama-sama adik, ya, Pak. Ya, saya adik Boyolali. Adik Boyolali, nggih. Kota adik Sukoharjo, Pak. Oh, iya. Dalam perjalanannya monggo apa lompat lagi. Yang belum berarti ini tadi Pak, saya Mbak Maisa. Pak. Ya, Mbak Maisa. Nomor berapa, Pak? Itu 10. tadi nomor 10, Pak. Halaman berapa, Mbak Pak? Maisa, itu modul formatif 2 nomor 449 sebaliknya 450, Mbak. Oh iya. Nomor 10. Kegiatan butir B. 4.53. Ya. 4.53. Dan nomor 10 ya, Pak? Iya. Tes formatif. Tes formatif 2. Kegiatan butir B mengarah pada pengembangan keterampilan. B. Mengobservasi. Halo, Bapak.
Bu Rahayu mangan, Bu Rahayu. Pak, Ayo, kedengaran. Udah. Rauk sama gue. Pak, Iya. dengar apa tidak Dalam. suara saya, Pak? Hilang, Pak. Suaranya saya akan ini nanti harus ke Pokjar. Pak, nomor 10 ya, Pak. Kegiatan butir B mengarah pada pengembangan keterampilan D, mengobservasi. Iya, 100 untuk Mbak Maisa. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, ya Mas Ketua ya ini ya, Lukmanur Abidin. Sudah pergi. Aduh, Pak Lukman. Nomor 11 Pak Lukman. Nomor 11 Pak Lukman. Panggil mana Bu Maisa? Yang manggil Bu Maisa. Astagfirullah. Bisa lu Ya, ngisi partisipasi Bang. Saya push up kayak ada gitu. Halo, Pak Lukman. Nggak nyambung. Ya udah ganti. Tadi bawahnya Bu. Iya. Rahmayanti, siapa ya? Erita. Iya, Pak. Nomor 11 nih, Pak. Iya. Kegiatan butir C mengarah pada pengembangan keterampilan A. Mengkomunikasikan dan mengenal hubungan-hubungan angka. Jawabannya apa? Bukan D ya? Kayaknya Anggi, Pak. Oh, iya, betul. Wakiah nggak masuk ya? Mustikawati. Masuk, Pak. Pak, masuk, Pak. Coba Bu Wakiah, nomor 12. Tadi pagi siangnya itu, Mbak, nggak bersahabat, jadi nggak bisa masuk terus. Sekarang kegiatan. Kegiatan yang mengarah pada perkembangan keterampilan, jawabannya nomor 12. C, Pak. Kegiatan butir D mengarah pada pengembangan keterampilan memprediksi. Jadi jawabannya benar C, Pak. Membuat grafik ya, Pak. Membuat grafik itu apa sih, Mbak? Gimana, Pak? Kalau membuat grafik itu apa? Berarti keterampilannya apa? Yang grafik. Jenengan nomor 12 ya? Iya, Pak. Siswa dapat membuat Jawabannya dugaan. berarti C, Pak. D. Oh iya, C. memprediksi betul ya. Memprediksi. Dugaan Iya. ya betul ya. Bu Mustikawati 13. Ngapunten Bapak, mungkin repot karena baru melahirkan Bapak. Oh iya. Saya Pak, baca Pak. Sinten iki? Pak Lukman. Iya. Tadi saya ke belakang Pak, sorry Pak. Monggo dibaca. Nomor 13. Kegiatan butir E mengarah pada pengembangan keterampilan. Jawabannya D, mengenal hubungan ruang dan waktu. Kayak saya sama Maisa, Pak. Pede banget ya. Astagfirullah. Oh, kegawang ngimpi Mbak Nisa. Bu Pipi. PD itu perlu, tapi jangan kepedean, ngerti Pak? Berpede. Ketemunya narsis. Nah itu. Apa Pak Lukman? Jawabannya D.
Jawabannya D, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Mengenal hubungan ruang Ini dan sudah waktu. jam berapa menurut jenengan? Jam 1:04 jam lagi. 11.53. Oh iya, masih lama. Ya. Jam 11.50 Pak di sini. Oh iya. Di sini 11.53, Pak. Waktu Indonesia Kita mencoba lagi ke KB3 yang belum dibuka sama sekali ya, memformulasi. Kemudian jenis-jenis variabel, aduh hilang jaringan. Coba urut dari atas ya. Formatif 3 ya, Mbak Riphanatun. Riphanatun. Oke, keterampilan proses loh. Keterampilan proses IPA dasar meliputi mengobservasi, melakukan pengukuran, memformulasikan hipotesis, B. Mengobservasi, melakukan pengukuran, mengklarifikasi, C. Melakukan pengukuran, menamai variabel, melakukan eksperimen, D. Melakukan pengukuran, menamai variabel, meramalkan. Jawabannya adalah B apa ya? Ya. Lanjut, Mbak Dwi Rohaida. Dewi. Keterampilan IPA yang merupakan A. Kombinasi dari beberapa keterampilan proses IPA dasar. B. Salah satu dari keterampilan proses IPA. Pemisahan dari beberapa keterampilan dasar IPA. C. Aplikasi dari beberapa keterampilan. Jawabannya A ya Pak. Lanjut, Mbak Ika memang nggak masuk ya, Mbak? Nggak masuk ya? Mas Waswandi. Oke, Pak, oke. Ya, nomor 3. Nomor 3, nggih. Siswa dikatakan telah memformulasi hipotesis apabila mereka jawabannya D, nggih, Pak. Ya, 100. Terus berikutnya Mbak Vipi. Ini dari ini panen ya. Panen jawaban, panen ya. Panen nilai. Pak. Nomor sekawan nggih, Pak. Variabel yang selalu dibuat sama dalam suatu percobaan disebut C. Controlling variable atau CV. Di situ controlling variabel ya. Nggih, B. Oke, ya. Terus Mbak Ayuni. Leres boten nggih. Ya. Nggih, Pak. Nomor 6 nggih. Nomor 5. Nomor 5. Oh, variabel yang merupakan hasil dalam suatu percobaan disebut B. Apa, Bud? Bud. Halo? Halo, Pak. Jawabannya A nggih, responding variable RV. Ya. Mas Jelani, nomor 6. Oke, Pak. Keterampilan proses IPA dasar meliputi jawabannya apa? Nomor 1 dan 2 benar. Ya. Mbak Triana. IPA nomor 6 ya, Pak? 7, Mbak. Oh, 7. Nomor 7, keterampilan proses IPA yang terintegrasi meliputi, berarti jawabannya yang C ya, Pak? Jawaban 2. Ya, ya. Ya, terus Mbak Wiwin.
Nggak ada ya tadi ya. Ini kendala HP, Pak. Rusak katanya. Ya, lagi Mbak Umanisa panen. Mbak Maisa Umanisa akhirnya terkenal ya, gara-gara Pak Imron. Ada pada pergi Mbak Erita. Ada Pak tadi Pak. Ron Pak ada Pak. Gimana? Sebentar, Pak. Halo. Imron. Maisa Simpan, tadi Pak. nggak ada mah. Mbak Loma. Erita ada, Pak. Ya Mbak Imron Erita. ada, Pak. Lanjut. Nanti Nomor Mas 8. Imron. Nomor 8. Ya 8. Kalau berat bandul adalah dibuat sama selangkah. Panjang tali ayunan bandul diubah secara teratur. Sedangkan waktu dan tinggi ayunan dibuat tetap. Dari percobaan tersebut, maka 1. Panjang tali bandul adalah MF. 2. Waktu dan tinggi ayunan adalah CF. Yang ketiga, berat bandul adalah RF. Jawabannya, Mbak, jangan keliru Mbak, itu huruf V Mbak, bukan F. iya, Pak. Iya, Pak. Apa? Variabel Mbak, F. Oh, F semua itu. Iya, Pak. Variabel Mbak, variabel, bukan variabel Mbak. Ya lanjut. Apa? Ya jawabannya A. Mbak Nur Laili. Nggih. Nomor 9 ya, Pak. Ya, nomor 9. Dalam percobaan papercopter, jumlah penjepit kertas diubah secara sistematis. Sedangkan jenis papercopter dan tinggi dari papercopter mulai dijatuhkan sampai di lantai dibuat tetap. Dari percobaan tersebut, maka jawabannya D, Pak. Semua betul. Ya. Semuanya benar, nggih. Mbak Yuliana. Mbak Yuliana Pit. Yuliana, Pak. Nomor 10. Oh iya Pak, ya. Dalam percobaan elektromagnetik, jumlah barang mulai dari 1, 2, dan 3 buah. Sedangkan jumlah lilitan kawat pada paku dibuat tetap. Sedangkan jenis baterai, jenis kawat, jenis penjepit kertas dibuat sama. Jawabannya D, Pak. Semua benar ya? Halo? Halo, Pak? Semua benar ya? Lanjut berikutnya Mbak Dia. Iya, Pak. Jawabannya D, Pak. Semua benar. Nomor 11 ya, Pak. 11. Definisi operasional adalah metode yang digunakan 1. Memberi definisi suatu variabel, 2. Mengukur suatu variabel, 3. Mendeteksi adanya suatu variabel. Jawabannya D, Pak. Betul semua, Pak. Ya, oke Mbak. Siapa tadi? Mbak Dia ya? Iya, oke. Pak Imron. Yo. Siap. 12. 11. Iya. 12. 12. Jadi nomor berapa terakhir ya? Volume air yang dapat diserap kertas tisu setelah air ke dalam kertas tisu disebut menyerap. 1 berarti jawabannya, Pak.
Nomor menyerap. Kan nomor 1 itu jawabannya 1 saja. Apa 1, 2, 3, apa 2, 3, apa 1, 2? Jawabannya volume air di sini berarti yang dituangkan dalam kertas tisu disebut menyerap dan mengangkat, Pak. Oh iya. Berarti membaca lengkap maksud saya itu. Erlina, nomor 13. Ya, Pak. Nomor 13. Definisi operasional untuk elektromagnet pada paku dililiti kawat yang didekatkan pada sejumlah penjepit kertas atau paperclip adalah 1. Jumlah paperclip yang menempel pada paku yang dililiti kawat. 2. Baterai yang jenisnya berbeda memberikan kuat arus yang berbeda pula. Yang ketiga, makin banyak lilitan pada paku, maka jumlah paperclip yang menempel pada paku akan semakin banyak. Jawabannya 1 dan 3. B, ya, Pak. 1 dan 3 ya. B. Berikutnya Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Dua lagi. Halo Mbak Indah. Mbak Siti. Di dalam, Pak. Iya Pak, Mbak Siti nomor 14. Variabel jarak biasanya dinyatakan dalam. Bentar, Pak. Jarak itu kan sudah ada. Jawaban Iya. 1 dan 2. Ya. Knot enggak ya? Knot apa Mbak? Kalau knot? Knot itu elektromagnet. Sebentar, Pak. Pesawat terbang, Pak, ya? Angin. Kapal laut. Oh iya, Pak. Iya, kapal laut ya. Berarti kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan knot ya. Tahun cahaya itu jarak. Ya. Jarak bumi matahari. Ukurnya pakai benang jagung. Lama sekali pakai kecepatan cahaya. Betul Mbak? 1, 2 berikutnya. Sudah jam 12, Pak, ternyata, oh my God. Oh, ini istirahat ya? Enggak, Pak, nanti jam 1 kuliah lagi, Pak. Iya, monggo. Dibuka videonya terus di screenshot. Nah, iya Mbak Trian. Ya. Mas Rizal mana Mas Rizal? Nah, Mbak Ripanaton Pak hadir. Ya. Halo Pak Imron, ya, paling gagas ya. Ayo dipotret lagi. Ya, mana Mbak Dia? Mbak hilang. Mbak Dia Arsanti, Muhammad Imron Laini, Mbak Dewi Siti, Mbak Erita, Mbak Wiwin Mbak Wiwin sudah pergi. Mbak Etina, Mbak. Sebara mana? Ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Saya juga mau ke Pokjar praktikum nanti jam 1 sampai jam 3. Sekarang praktikumnya ya kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sangat Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Mas Rizal lagi nongol. Lanjutnya. Pokjar. Nggih Bapak, atos-atos nggih.